Pimpinan komisi yang saya hormati, saya banggakan, hadir Ibu Hetifah, Pak Fikri, mungkin Kang Dede mungkin nanti nyusul, mohon maaf saya belum saya lihat. Terima kasih Pak Fikri. Ya, assalamualaikum anggota semuanya. Komisi Assalamualaikum 10, Pak Ketua. Seluruh anggota Komisi 10 yang saya hormati, saya banggakan, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Agenda rapat RDPU pada pagi hari ini, agendanya dua. Yang pertama, penyampaian aspirasi terkait keberadaan guru dan tenaga kependidikan honorer. Agenda yang kedua, peninjauan kembali terkait regulasi P3K, rekrutmen P3K pada tahun 2021. Apakah disetujui Bapak Ibu? Perlu kami pertegas kembali, terlebih-lebih para senior di Komisi 10 yang sudah hampir menggawangi Komisi 10, kami di legislatif selama ini terus bersuara keras, kencang, untuk mendorong supaya lebih progres lagi menyangkut soal isu kesejahteraan guru ini. Terakhir, sebagaimana kita tahu, tanpa koordinasi dengan DPR RI melalui Komisi 10, kami mendengar, kami baca link berita, kami lihat televisi, Kepala Badan Kepegawaian Nasional setelah rapat dengan 3 lembaga kementerian mengumumkan terlebih menyangkut soal dihapusnya jalur PNS 2 minggu lalu. Ini cukup mengagetkan kami. Saya apresiasi langkah cepat respon dari teman-teman seluruh komunitas guru di seluruh Indonesia yang menyatakan protes terhadap kebijakan itu. Setelah dapat masukan berbagai pihak, seluruh anggota komisi bersuara keras terhadap, kami perlu sampaikan pada forum yang baik ini bahwa jalur PNS untuk guru tetap ada. Jadi isu terkait dengan penghapusan sudah tidak ada lagi. Nah, karena itu kami ingin memastikan ini dalam forum-forum berikutnya melalui Kementerian Kemendikbud RI. Isu yang kedua dalam pengantar ini yang kami ingin sampaikan adalah menyangkut soal isu pokok kesejahteraan guru. Masih ada 3 hal yang mengganjal bagi kita semua. Dari berbagai RDPU sejak hampir 10 tahun terakhir, kami baca berbagai risalah, rapat RDPU, praker, dan seterusnya. Kita masih mengalami 3 hal masalah utama dalam isu terkait dengan kesejahteraan guru ini, yang lalu berefek kepada kualitas pendidikan nasional kita. Yang pertama adalah isu terkait dengan skema pengangkatan guru yang berkali-kali tidak sesuai dengan kebutuhan. Skema pengangkatan ini sekali lagi perlu dilakukan revisi total, supaya pengangkatan guru ini di masa yang akan datang tidak tambal sulam dan akhirnya dunia pendidikan kita yang menjadi korban. Isu yang kedua adalah soal pemerataan guru. Banyak guru yang numpuk di tempat-tempat yang semestinya tidak perlu ketika distribusi pemerataan guru ini bisa berjalan dengan maksimal. Isu yang ketiga, yang paling hangat terakhir adalah menyangkut soal kebijakan rekrutmen 1 juta P3K. Komisi 10 sudah menyampaikan berkali bahwa kebijakan P3K yang semestinya diberlakukan khusus spesial untuk guru 35 plus harus mempertimbangkan aspek pengabdian terkait dengan ini. Ketika guru yang sudah berpuluh-puluh tahun perlu diafirmasi langsung diangkat. Dan beberapa kali RDP seluruh anggota komisi saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, menyampaikan suara ini bahwa lebih bagus skemanya adalah pengangkatan bukan seleksi. Karena yang ketika pengangkatan isunya, itu artinya seluruh guru yang mengabdi sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, sampai 20 tahun, mendapatkan afirmasi dari pemerintah untuk diangkat langsung. Baik yang non-kategori maupun yang masuk kategori K2 itu. Konfirmasi dari Kemendikbud, penutupan seleksi P3K yang semestinya pada tanggal 31 Desember kemarin, dipastikan diperpanjang, dan saya belum dapat kabarnya sampai kapan, semoga bisa diperpanjang paling tidak sampai akhir Januari, karena sampai hari ini kuota 1 juta belum terpenuhi sepenuhnya. Nah, karena itu sambil menunggu perpanjangan ini, saya kira tetap Komisi 10 punya komitmen yang kuat, harus ada afirmasi bagi guru honorer yang sudah mengabdi lama. Ini butuh political will yang kuat, butuh effort yang kuat untuk meyakinkan kepada
eh, BKN, kepada Kemenpan RB, kepada Kemendikbud menyangkut soal butuh afirmasi terkait dengan ini. Demikian pengantar sedikit dari saya mewakili seluruh anggota dan pimpinan Komisi 10 yang secara tegas kami sampaikan apa yang menjadi keprihatinan teman-teman sesungguhnya juga menjadi keprihatinan kami dari Komisi 10 DPR RI. Ya, terima kasih Pak Ketua beserta para Dewan DPR RI yang Komisi E yang saya hormati serta kawan-kawan seperjuangan semuanya yang saya hormati. Saya perkenalkan dulu, saya Sarifah dari DPP KNASN dan saya juga sekjen di KNASN dan saya juga perwakilan dari guru di bidang KNASN juga, dan saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang yang kebetulan saya adalah guru honorer atau kalau istilah di Jakarta namanya guru KKI, guru kontrak kerja individu di Jakarta, dan itu hampir mirip sih sebenarnya seperti P3K juga. Jadi di Jakarta itu ada PNS dan P3K, ada KKI namanya. Nah, jadi di KKI ini kita yang tidak masuk ke dalam P3K itu kita tidak mendapatkan pensiun, kita tidak mendapatkan tunjangan yang lainnya. Itu saja dua yang tidak kita, tapi yang lainnya kita sama, kita mendapatkan BPJS kesehatan dan tenaga kerja juga. Nah, jadi seperti itu yang kita dapatkan semuanya. Cuma seperti ini, kami berharap DKI semuanya di PNS kan Pak, gitu kan, para dewan semuanya. Kami di PNS kan semua. Kami memang mengabdi di sekolah negeri sudah bertahun-tahun. Walaupun memang ada keinginan dari pemerintah atau para dewan menginginkan tidak P3K, pada dasarnya menjadi dilema buat kami. Kenapa? Kami di sekolah negeri sudah bertahun-tahun, satu harus bersaing dengan yang muda-muda, itu ke satu. Terus yang kedua, kita pun harus bersaing dengan teman-teman guru dari yang lain-lainnya, padahal kami yang sudah bertahun-tahun belum diselesaikan satu orang pun, gitu kan. Yang sudah diselesaikan itu adalah dari K2. Nah, tapi yang lain-lainnya kita mengabdi dari tahun 2005 ke bawah, itu masih ada. Gitu kan, 2005 ke atas juga sampai tahun 2000 sekian. Ini sekarang kalau dihitung-hitung kami sudah hampir 15 tahun, 14 tahun. Ini belum terselesaikan, sedangkan keadaan di lapangan sangat membutuhkan sekali tenaga guru. Kami ini kalau dibilang sudah membackup semua pekerjaan para PNS-PNS guru yang ada di sekolah kami. Tapi kesejahteraan kami ini benar-benar disamakan seperti buruh. Itu yang sangat kami sangat miris. Di sisi lain pemerintah dan para dewan menyuruh kita agar ijazah kita harus S1 semuanya. Kita mengikuti aturan itu, ya kan? Kita tertib dengan aturan main tersebut, ya kan? Nah, lalu kita juga menambah ilmu dari segala macam. Kita ikut workshop, kita ngikut seminar dan segala macam. Kita haus dengan menambah ilmu demi untuk berbagi ilmu untuk anak-anak kita. Tetapi yang sangat kami kecewakan adalah masih miris tentang permasalahan. Karena kesejahteraan kami itu disamakan dengan buruh. Buruh dapat UMP sekian, kita pun juga dapat UMP sekian. Di mana perjuangan yang kita berkali-kali berpuluh-puluh kali datang ke DPR, berpuluh-puluh kali ketemu dengan para Mendikbud, dengan siapapun kita temuin untuk mencapaikan permasalahan kita ini. Ini sangat miris sekali. Nah, lalu selanjutnya juga selain itu masalah sertifikasi. Sertifikasi untuk di sekolah negeri, ya terutama di Jakarta. Kalau di daerah, dalam persyaratannya bahwa bisa menggunakan SK wali kota atau bupati. Sedangkan kita di Jakarta tuh sulit sekali. Malah swasta, ya yang dari dulu-dulu ya, pertama kali sertifikasi itu muncul, 2 bulan mengajar aja sudah bisa dapat sertifikasi. Ini menjadi dilema buat kami, gitu kan. Kami sampai sekarang udah 16 tahun nggak punya, dengan alasan kita harus itu dites. Ngapain juga kita dites, sedangkan pengalaman kita bukannya sombong, bukannya apa, kita tuh sudah berusaha membantu anak-anak didik kita agar mereka sesuai harapan kita untuk membangun Indonesia ini lebih baik. Gitu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam GTK HNK 35+ ini bukan hanya guru, tapi ada tendik, tenaga kependidikan di dalamnya, dan juga ada guru PAI yang butuh diperjuangkan di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, kami hanya minta Kepres PNS. Kami tidak setuju dengan P3K. Kami minta Kepres PNS. Bagaimana Bapak Presiden pernah memberikan kepada bidan PTT dan juga perangkat desa. Kami guru dan tenaga kependidikan yang berada di garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa ini rasanya tidak begitu, tidak terlalu apalah namanya ya, kalau kami meminta Kepres, Pak. Jadi kalau di dalam perekrutan P3K kami harus bersaing dengan
yang baru lulus kuliah, yang mereka notabene banyak adalah anak didik kami. Bagaimana nasib teman-teman kami yang usianya sudah di atas 50 tahun, Pak? Yang usianya di atas 50 tahun. Jadi kami ini adalah orang yang boleh dikatakan mendapat buah si malakama. Untuk ikut tes PNS kami tidak bisa lagi karena kami terbentuk undang-undang maksimal usia di atas maksimal usia 35 tahun. Sementara kami juga bukan terdaftar dalam kategori K2, Bapak. Inilah yang menyatakan diri kami ini GTK HNK, dan alhamdulillah saat ini kami sudah membentuk kepengurusan se-Indonesia, Bapak. Perlu dicermati juga, Bapak, bahwa kami di sini seperti dikatakan oleh rekan kami dari Sumsel tadi, Mbak Yeni, bahwa kami ini bukan lagi pencari kerja, Bapak. Terima kasih kepada waktu kepada saya dan waktu kepada semua teman-teman saya dari seluruh untuk memberikan pendapat. Saya hanya memohon kepada Komisi 10 hari ini, tolong Komisi 10 mendukung Kepres PNS untuk GTK HNK 35+ dan dibuat untuk kesimpulan rapat dan dinotulenkan ditandatangan oleh Komisi 10 Kepres PNS kepada GTK HNK 35+. Yang pertama permohonan saya. Yang kedua, Komisi 10 bersedia dibuat dalam fasilitasi pertemuan GTK HNK dengan Presiden Republik Indonesia agar kami bisa menyampaikan langsung kepada Bapak Presiden yang disaksikan oleh para Komisi 10 agar kami kuat, karena pasti akan percaya kepada kami jika didukung oleh Komisi 10 dan didukung oleh Komisi 2 dan nanti akan didukung oleh Komisi 11. Itu saja permohonan saya. Tolong dua permohonan ini dimasukin ke rapat dan ditandatangani hari ini oleh pimpinan Komisi 10 DPR RI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepres. Yes. Jadi intinya terima kasih Pak Ketua dan teman-teman. Jadi saya mohon izin duluan saja karena sebentar lagi saya turun dan harus rapat TPP. Bapak Ibu semua teman-teman guru honorer usia 35 tahun ke atas maupun yang usianya saat ini mungkin belum 35 tahun. Ada hal yang menarik yang memang dalam konteks ini merupakan perjuangan dari Komisi 10 dan komisi-komisi lainnya, yaitu memperjuangkan tenaga honorer khususnya untuk tenaga-tenaga honorer teknis. Dan saya ingat 2 tahun yang lalu saya pada saat di Komisi 9 memperjuangkan tenaga honorer untuk tenaga medis. Jadi bidan desa, perawat desa, lalu dokter desa atau dokter honorer. Dan itu memang sulit sekali perjuangan tersebut. Namun kami memberikan narasi yang begitu kuat kepada pemerintah bahwa masalah usia 35 tahun atau di bawah 35 tahun ini bagi tenaga medis, justru ketika mereka usianya sudah senior, itu pengalamannya menjadi lebih baik dalam menyelamatkan nyawa orang, dalam memberikan pelayanan kepada itu. Dan akhirnya ada 35.000 tenaga kesehatan, bidan desa, perawat desa, dokter desa, dan lain-lain, ya termasuk mantri, yang diangkat menjadi PNS, termasuk 2.000 lebihnya itu adalah 35 tahun ke atas. Jadi artinya, teman-teman Komisi 10, mungkin ada Ibu Ketua, Pak Ketua, semua, saya yakin jika narasi ini kita dorong, bahwa saudara-saudara kita yang saat ini sudah 35 tahun ke atas dan telah mendidik selama lebih dari 10 tahun, mereka memiliki satu profesionalisme. Mereka memiliki pengalaman untuk memberikan pendidikan yang jauh lebih penting adalah pendidikan karakter. Jadi saya bisa memahami dan begitu prihatin saudara-saudara kita yang hari ini saat ini hadir, mereka yang mungkin sudah puluhan tahun, belasan tahun, bahkan mengajar yang saat ini sekarang menjadi guru-guru muda. Tiba-tiba mereka harus ikut tes barengan sama adik-adiknya atau anak-anaknya. Saya bisa memahami itu. Jadi oleh karena itu Pak Ketua, saya mengapil kepada Komisi 10, kita dukung agar mereka ini yang sudah berbakti lebih dari 5 tahun atau 10 tahun untuk tidak perlu melalui tes, cukup memiliki yang disebut sebagai verifikasi dari sekolahnya, karena sekolahnya yang paling tahu. Kita paham orang kalau sudah lulus tes tapi belum tentu memiliki jiwa pendidik. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya secara pribadi sangat mendukung apabila saudara-saudara kita ini yang guru honorer 35 tahun ke atas yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun atau 10 tahun
itu tidak, tetapi marilah kita bersabar. Saat ini kita tidak bisa banyak berbuat karena anggaran negara memang masih fokus. Tapi kita akan minta nanti kepada Kementerian Pendidikan agar meninjau ulang kembali kebijakan terkait bahwa guru tidak boleh masuk formasi CPNS. Karena bagi saya, guru tetap adalah formasi teknis, termasuk di dalamnya adalah tenaga pendidikan lainnya, operator sekolah, ya, tata usaha. Jadi jangan disia-siakan mereka. Pak Ketua, itu yang bisa saya sampaikan, dan ini adalah pernyataan politik dari fraksi Demokrat. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Pak Ketua, terima kasih. Teman-teman, terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Pak. Setuju, Kang Dede. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andreas. Ya, terima kasih Pak Fikri yang sabar dan selalu senyum. Tapi gini Pak Fikri, saya meskipun baru tahun kedua di Komisi 10, tapi persoalan tenaga honorer, termasuk khususnya guru ini saya sudah ikuti hampir 10 tahun terakhir ini gitu, terutama periode Pak Jokowi di periode yang pertama dan periode kedua ini. Dan ini memang suatu perjuangan yang cukup panjang, sudah cukup lama buat mereka. Dan saya tadinya berpikir atau tadinya melihat persoalan ini hanya masalah ya soal kesejahteraan yang memang sangat penting. Tapi tadi ketika mendengar beberapa teman, tadi saya ingat tadi Ibu Sarifah kalau tidak salah, menyampaikan problem pengalaman yang mereka hadapi di lapangan. Ya termasuk dalam hal ini soal diskriminasi yang dialami ketika guru itu ada di dalam suatu pengkotakan PNS dan non PNS yang namanya honorer. Saya kira ini problem psikologis yang tidak bagus. Kita bayangkan kalau seandainya kita di dalam profesi yang sama, tugas yang sama, beban kerja yang sama, sudah digaji, kemudian mengalami problem psikologis diskriminatif. Saya kira ini, ya saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Kang Dede tadi juga gitu, bahwa ya hal seperti ini harus menjadi argumentasi kita kepada pemerintah untuk menyampaikan kepada pemerintah yang mungkin mereka tidak rasakan bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh teman-teman tenaga non-PNS, baik itu tenaga pendidikan maupun non-pendidikan yang ada di sekolah-sekolah ini harus menjadi perhatian pemerintah. Dan saya mendukung, dan saya minta teman-teman Komisi 10 kita mendukung mereka, sehingga yang mereka diberikan kesempatan tidak harus lagi pakai tes. Karena dengan pengalaman yang mereka miliki, lebih dari 5 tahun mereka bekerja, dengan usia yang di atas 35 tahun, tentu ini tingkat kematangan emosional, tingkat kematangan ya psikologis, tingkat kematangan di dalam pedagogis ini sungguh sudah teruji. Oleh karena itu saya kira pada kesempatan ini bahwa tahun 2021 ini menjadi suatu tahun perjuangan dan titik balik untuk kita memberikan kesempatan atau melalui pemerintah meminta pada pemerintah supaya pemerintah memberikan kesempatan mereka untuk menjadi PNS. Saya mau mengatakan bahwa kami baru mulai bersidang sejak Senin kemarin. Dan semasa reses kemarin saya pun juga mengadakan audiensi secara Zoom dengan forum komunikasi guru bantu se-DKI Jakarta. Dan mayoritas dari para guru ini, ya tentunya kami di Komisi 10 tidak pernah membedakan antara guru negeri ataupun guru swasta, namun yang mereka sampaikan itu juga memang sama dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan sekalian. Nah untuk itu tentunya tanpa mengulang-ulang lagi, saya ingin mengajak kita semuanya, pimpinan Komisi 10 dan seluruh anggota, mari kita sama-sama bergotong royong, saling bahu-membahu, karena kita tahu bahwa ini bukan hanya ada di wilayah Komisi 10, tapi juga ada di wilayah Komisi 2 dan ada di wilayah Menpar RB. Untuk itu tentunya kita perlu mengajak teman-teman dari Komisi 2 dan dari kementerian lain untuk bisa kita sama-sama mewujudkan apa yang diharapkan, yang disampaikan oleh para guru dari pagi hingga siang hari ini. Kami mendukung ya teman-teman GTK HNK tadi untuk bisa diangkat sebagai PNS, karena memang sewajarnya demikian, tapi kami pun tetap berharap ya apa yang diinginkan pemerintah untuk menjaga kualitas guru bisa dipertahankan. Bukan berarti kami meragukan kemampuan guru-guru yang ada, khususnya yang ada di ruangan virtual ini, namun itu juga tugas kami. Misalnya nanti barangkali perlu dibuat semacam assessment bagi GTK HNK yang akan diangkat menjadi PNS ini, bukan untuk menentukan lulus tidaknya, tapi untuk memetakan kemampuan semua, supaya intervensi dan program-program peningkatan dan juga dukungan untuk profesi gurunya bisa dilaksanakan sesuai dengan
situasi yang sekarang kita hadapi dan tuntutan-tuntutan ke depan. Jadi mungkin perlu kerjasama ya. Jadi saya rasa nanti apa yang diinginkan pemerintah dengan apa aspirasi teman-teman itu harus dicari titik tengah dan jalan keluarnya. Kami juga tadi mendapat masukan, misalnya Dapil, saya mohon kita betul-betul harus mensupport ya beberapa masukan-masukan yang kita dengar pada hari ini dengan semaksimal yang kita mampu. Kita harus lakukan apapun yang kita bisa untuk menjembatani dengan Balek dan dengan komisi-komisi maupun kementerian lain. Pertama, kami sangat memahami, bahkan saya secara pribadi memang memiliki empati terhadap para guru honorer, karena saya juga pernah menjadi Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Landak, menjadi bupati, jadi tahu persis peta pendidikan di daerah-daerah dan daerah-daerah terpencil. Saya tahu persis seperti apa guru-guru honorer mengabdi di tempat-tempat yang terpencil, yang sulit. Guru-guru honorer inilah sebetulnya yang menyelamatkan pendidikan di daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu, sudah selayaknya pemerintah memberikan penghargaan pada mereka dengan memenuhi aspirasi yang tadi disampaikan. Yang pertama, mereka diangkat, bukan diseleksi ya. Diangkat sebagai PNS tanpa tes, itu sangat saya dukung, karena memang saya tahu persis ya, justru guru-guru honorer inilah yang layak sebetulnya diberi penghargaan, dan mereka yang betul-betul adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, saran saya kepada komisi, supaya ini nanti menjadi kesimpulan kita, rekomendasi dari Komisi 10, dan kalau perlu kita Komisi 10 bersama dengan Komisi 2 dan Komisi 8 yang membidangi agama, dan komisi-komisi lain yang berkaitan ya, menulis surat kepada pimpinan DPR RI, kemudian juga meneruskan surat dari Komisi 10 ini kepada Bapak Presiden ya, dengan tentu berdasarkan bahan-bahan masukan yang sudah disampaikan oleh forum pada pagi hari ini, dan ini harus kita dukung bagaimanapun. Yang pertama nanti dengan Kemendikbud juga, karena kita akan juga melakukan rapat dengar pendapat dengan beberapa kementerian termasuk Kemendikbud. Ya, mohon ini suara kita tetap menyuarakan jeritan hati para guru honorer ini. Nah, kita sejarah sertifikasi itu dulunya sejarahnya itu ditujukan pada guru-guru honorer di swasta. Ya, supaya mengetahui sampai mana kemampuan mereka. Itulah awalnya sertifikasi, tapi dimanfaatkan untuk ke guru-guru PNS. PNS kan sudah teratur, sudah ada jenjangnya. Nah, sehingga perhatian terhadap guru-guru honorer ini ya semakin tertinggal, karena itu ukuran untuk mereka, selama ini nggak dipakai untuk guru PNS. Jadi tetap tertinggal terus guru-guru honorer. Nah, gunanya sertifikasi itu untuk mengukur kemampuan mereka. Jadi ini harus kita kembalikan kembali. PNS biarkan jenjang yang sudah ada, ya, sertifikasi itu harus kepada guru-guru honorer, sehingga mereka jelas, dan mereka punya jenjang, dan negara pun bisa menilai kemampuan mereka. Jadi terima kasih masukan-masukan yang tadi, ini jadi catatan penting bagi kita. Hendaknya Kementerian Kemendikbud membuka diri lah, ya, jangan merasa paling hebat, paling kokoh, sehingga kecewa banget ya guru-guru kita ini ditelantarkan. Satu, mengharapkan pemerintah dan DPR RI untuk segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, terutama mengenai pasal 131A. Kemudian yang kedua, pemerintah mengeluarkan peraturan, PR-nya dua ini. Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk keputusan Presiden pengangkatan menjadi PNS tanpa tes. Berharap pemerintah menerbitkan pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk keputusan Presiden pengangkatan mengenai pengangkatan menjadi PNS tanpa tes. Bagi siapa? Bagi honorer, bagi TKHN. Ya, oke. Itu ini sudah termasuk piata bakti ya, sudah di dalamnya itu ya. Ini kan masuk semua itu, Pak. Sudah masuk semua ini ya. GTK HNK 315 itu sudah masuk semua. Kan? Yang keempat, pemerintah Sekjup Kemendikbud RI perlu berkoordinasi dengan Kementerian Agama RI terkait penyelesaian permasalahan guru agama. Tadi ada catatan, guru agama itu semua ya. Jadi bukan hanya agama Islam, tapi ada 6 agama yang diakui oleh negara ini.
Saya kira itu. Kemudian selanjutnya ini Mohon tambahan Pak. Mohon izin tambahan Pak. Ya, tambahan, PP nomor 55 tahun 2007 pasal 3 ayat 2 itu memang pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama. Jadi kami berharap pengelolaan guru agama ini di bawah Kemendikbud. Begitu Pak. Terima kasih. Halo, Mbak. Narasumber Komisi 10 DPR RI menyampaikan pandangan antara lain: 1. Komisi 10 DPR RI menerima semua masukan dan aspirasi yang telah disampaikan. Kemudian yang kedua, Komisi 10 DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Komite Nasional ASN, GTK-HNK 35+, dan SNWI, baik kepada pemerintah, Kemendikbud, Kemenpan RB, Kemenkyu. Tambah Presiden, Pak. Tambah Pak, kepada Bapak Presiden juga Pak. Tolong ditambahkan Pak, pada Presiden. Juga menindaklanjuti aspirasi disampaikan Komite Nasional ASN, GTK-HNK 35+, dan SNWI, baik pada pemerintah ini ya Presiden. Ini tapi ini kan nanti yang tidak, karena kalau bersurat bisa, tapi kalau kemudian kita diskusi dan ini itu kita bermitranya dengan pembantu presiden, bukan presidennya. Ini pemerintah itu presiden maksudnya. Dengan pemerintah, komisi terkait maksudnya di DPR sendiri. Terus yang ketiga, Komisi 10 DPR RI mendukung aspirasi GTK-HNK 35+ harus diberikan penghargaan melalui pengangkatan sebagai PNS tanpa tes, melalui Kepres PNS atau opsi lain yang memungkinkan. Jadi kan kita tidak tahu skema pemerintah. Yang penting PNS ada contoh tadi sudah dijelaskan oleh Kang Dede Yusuf, analogi dengan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan bisa diangkat 35.000 lebih dan itu ternyata bisa. Kenapa tidak dengan guru gitu. Kemudian yang izin pimpinan. Ya, untuk angka 3 ini izin Pak Fikri. Pak Sidot. Ya Sidot, Pak Sidot silakan Ya. Pak Sidot. Untuk poin 3 ini saya usulkan Komisi 10 DPR RI mendukung aspirasi GTK HNK 35+ untuk diangkat. Benar itu Bu. Benar. PNS tanpa tes melalui Kepres PNS atau opsi lain yang memungkinkan. Oke. Selanjutnya yang keempat, Komisi 10 DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN untuk mengakomodir aspirasi KN-ASN, GTK-HNK 35+ dan SNWI. Ada dari Pak Ketua. Pak Andreas ya? Pak Ketua. Nah, silakan Pak Andreas. Pak Andreas. Ya, poin ketiga itu bagus, artinya kita tegas menyampaikan. Tapi juga selanjutnya atau di dalam kalimat yang sudah disampaikan itu diberikan argumentasi mengapa diangkat sebagai PNS tanpa melalui Kepres, tanpa tes melalui Kepres. Nah, apa yang disampaikan oleh Kang Dede tadi, misalnya contoh, ya itu perlu disampaikan gitu. Juga tadi yang saya dengar dari Ibu Sarifah kalau nggak salah ya, bahwa untuk menghindari diskriminasi yang terjadi di dalam di lingkungan para guru di wilayah masing-masing, kita tidak berpretensi terhadap PNS, tapi ya kalau pengalaman ini pasti ada secara psikologis kan, kalau guru itu terganggu di dalam proses mereka bekerja dengan beban yang sama tapi kemudian perlakuan yang berbeda. Nah, saya kira ini yang perlu ditekankan agar pemerintah itu tahu gitu. Pemerintah itu tahu bahwa ya selama ini kita membiarkan ada diskriminasi, kita membiarkan ada ketidakadilan yang terjadi di lingkungan guru, terjadi di lingkungan tenaga pendidik. Nah, argumentasi ini yang saya kira perlu ya, disampaikan agar ini mempertegas pertimbangan atau usulan kita, permintaan kita di atas. Gitu. Ya, pengabdian, betul. Untuk menghindari diskriminasi dan ketidakadilan yang terjadi di lingkungan tenaga pendidik. Ya, di lingkungan tenaga pendidikan. Oke. Saya kira itu, Pak Fikri. Sudah cukup itu. Itu Pak, pendidikan, tenaga kependidikan bisa ditambah. Nah, istilahnya itu pendidik dan tenaga kependidikan atau guru dan tenaga kependidikan. Iya. Pendidik dan tenaga kependidikan. Itu Pak Bangunan. Tenaga pendidik dan kependidikan. Oke. Izin pimpinan menambahkan yang 35 ke atas. Izin pimpinan. Ya, Pak Adrianus. Ya, mungkin bisa ditambah satu kata lagi dengan mempertimbangkan pengabdian, keadilan, dan
menghindari diskriminasi. Oke, udah cukup ya. Nah, ini yang penting itu sebetulnya pelaksanaannya, ini terlalu panjang kalau tidak dilaksanakan juga. Yes, action Pak, action. Iya, iya. Makanya ini kita harus menjaga ini, kita mengawal terus ini. Jadi tidak hanya tulisan, ya, siap. Oke, terus sudah Komisi 10 DPR RI mendorong revisi ini. Sudah cukup. Yang keempat terus Mbak Heni, tambahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU ini dan substansinya akan menjadi bahan rapat Komisi 10 DPR RI dengan pemerintah. Gimana? Ada ya? Ada siapa tadi? Ya, Imam Pak, Imam dari guru agama Pak. Oh ya. KLHSM Pak. Ini kan permasalahannya guru negeri Pak. Ya. Jadi memang guru-guru agama di negeri ini terdaftar di Kemenak dan Kemendikbud. Kami ini di Dapodik dan di Siaga. Jadi kami sangat berharap gitu penanganan guru agama ini itu di bawah Kemendikbud gitu. Karena kalau guru agama itu kebanyakan guru penanganannya guru madrasah. Karena realnya itu kami digaji oleh Pemda. Begitu. Ini sekarang nomor 4, Perintah Sekyu Kemendikbud RI perlu berkoordinasi dengan Kementerian Agama ini terkait penyelesaian permasalahan guru agama. Ya betul Pak. Nah, apa perlu tambahan? Kalau perlu tambahan kalimatnya seperti apa? Kalau nggak cukup ini, kalau tidak cukup nanti apa namanya? GTK HNK 35+ berharap mungkin khusus guru agama yang dibawa Kemendikbud, Pak, supaya itu di Kemendikbud saja. Ya, berbeda betul, dengan guru agama dibawa Kemenak, madrasah atau sekolah-sekolah swasta itu yang memang dibawa Kemenak, ditangani oleh Kemenak. Kalau bisa, kalimatnya. Ketua izin, Dewi Koryati, betul. Ibu Dewi Koryati, di Bengkulu, ya, silakan. Poin 4 itu sudah mencakup tadi yang mencakupan keluhan-keluhan tadi itu. Ya. Karena kita tidak boleh juga masuk wilayah sampai ke sana. Ya, jadi betul. memang poin 4 ini sudah menjawab kerisauan dari yang disampaikan tadi. Saya rasa poin 4 ini bisa dibungkus, Ketua. Nanti akan dieksplorasi lagi. Kalau butuh nanti kita ngundang juga Bapak Ibu lagi ketika kita ada kesulitan memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penyelesaian permasalahan guru agama. Jadi nanti siap-siap. Jadi nanti undang Pak. Ya. Oke. Saya kira udah cukup Bapak Ibu. Ingin Pak. Nambah. Nambah apa ini Pak? Halo? Udah cukup ya? Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan dan nanti segera ini menjadi dasar untuk kita berkomunikasi, berapat baik itu raker dengan menteri maupun juga RDP dengan eselon 1 di kementerian. Ada rapat yang juga lintas kementerian bahkan dengan komisi lain. Nah, kalau diizinkan oleh komisi lain, maka kita akan mengundang mitra mereka untuk berkomunikasi atau rapat dengar pendapat dengan Komisi 10. Saya kira itu. Mohon dukungannya, nanti Bapak Ibu juga perlu ikut terus, lalu mengawal, andaikan tidak ikut datang secara fisik, kalau sudah diperbolehkan setelah PSBB, mungkin juga bisa ikut terlibat dalam Zoom. Kalau tidak, maka kita siap untuk kemudian diikuti terus, untuk supaya nanti kalau ada hal-hal tertentu, yang kita keliru mungkin, bisa saja, apa yang dimaksud oleh Bapak Ibu, ternyata itu berbeda responnya oleh pemerintah, atau mungkin kita tidak pas untuk menyampaikan, mohon untuk dibantu. Makanya sekali lagi, untuk tidak berhenti komunikasi, tidak hanya, kalau ada yang sudah komunikasi dengan Bu Dewi Koryati tadi, ada yang dengan Bu Hetifah dan sebagainya, jaga hubungan itu, Pak Adrianus Asia Sidot dan seterusnya, jangan berhenti. Tadi Pak Andreas Hugo Pariera, yang dari NTT juga saya kira berkomunikasi terus, dan supaya tidak hilang, supaya nggak hilang kontak. Kalau hilang kontak nanti meledak. Jadi harus terus kita menjaga komunikasi. Siap. Kalau Ustadz sudah bilang seperti itu, kita laksanakan. Bisa aja Bapak ini. Keren, Mbak Andrea. Sekali lagi, supaya bersama-sama. Kita ini bersama-sama. Kalau cuma sendiri itu nggak bisa selesai. Kalau kita hanya sendiri. Setuju, Pak. Udah 4 jam. Jadi sekali lagi terima kasih atas kontribusi Bapak Ibu. Dan sebagaimana permohonan kami tetap minta pengawalan bersama dan atas izin Bapak Ibu, maka rapat dengar pendapat umum pada hari ini dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.